ya memang eh, kita agak waktunya agak pendek ya membuat webinar ini. Karena dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia di 10 Oktober, nah kita agak terlambat, cuman ya diusahakan semaksimal mungkin. Jadi mungkin para sobat etik nggak semuanya dapat berita ini, jadi agak terlambat. Tapi setidaknya kesempatan ini saya mau memberikan edukasi kembali tentang apa itu mental block. Nah, bagaimana kita mengatasinya. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mungkin kita mulai biar lebih eh, cepat gitu ya, Ilham. Ya, saya share dulu. Sudah terlihat belum ya? Sudah dong, sudah. Oke. Slide sudah. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah dapat mungkin. Oke. Oke, Sobat Etik, kita sekarang akan mulai dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang Unlock Your Potential mengatasi mental block untuk meningkatkan diri. Ya. Mungkin Sobat Etik sudah tahu sebagian besar apa itu mental block. Ya. Sebenarnya mental block itu sering terjadi pada kita dan hal ini terjadi ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang hal baru atau hal yang penting bagi kita dan di dalam diri kita, waduh ini takut berubah nih. Kita biasa di comfort zone, ada rasa takut. Nah, dalam rasa takut inilah terjadi mental block. Apa itu mental block? Mental block adalah ketidakyakinan dalam diri yang berasal dari pikiran alam bawah sadar, ditransfer ke pikiran sadar yang dapat mencegah diri kita untuk motivasi, kreatif, dan produktif. Hal ini dapat membuat kesulitan kita dalam berpikir jernih, membuat keputusan, mengambil tindakan yang tepat. Selama mental block itu tidak diatasi, Anda akan sulit berhasil karena pikiran alam bawah sadar Anda sabotase diri Anda dengan segala apapun. Di sini akan saya berikan beberapa pengertian tentang mental block, yaitu kondisi psikologis, keyakinan atas nilai diri sendiri yang bertentangan sehingga menciptakan hambatan mental dengan pola pikir yang negatif. Hal ini bisa muncul sindrom inferior, rasa rendah diri, yang sebenarnya Anda mempunyai kecerdasan gitu, tapi karena adanya mental block, memproses kecerdasan Anda menjadi tidak berkembang. Ada juga mengatakan kondisi mental block ini membuat Anda sulit memproses informasi atau mendapatkan ketenangan sehingga Anda tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, otomatis kalau Anda sering terhambat pikiran jernihnya mempengaruhi pola Anda dan perasaan Anda. Dampak negatifnya apa mental block terhadap kehidupan? Ya, sebagai profesional menurunkan produktivitas atau kinerja Anda. Misalkan Anda tugas di kantor, waduh banyak sekali tugas. Dalam alam bawah sadar, waduh kayaknya saya nggak sanggup deh. Ntar dulu deh, tunda lagi. Ketakutan hasil tugas yang Anda kerjakan tidak bagus. Tunda lagi, mau rileks lagi. Itu alam bawah sadar. Juga mengganggu mengambil keputusan. Waktu Anda disuruh, ini coba dieksekusi, tugasnya diselesaikan ini dalam waktu 3 hari. Waduh, kalau saya selesaikan, ini benar nggak ya hasilnya? Nah, membuat Anda ragu-ragu. Nah, itu juga menurunkan eh, profesionalitas Anda. Otomatis kepercayaan diri Anda menjadi rendah, meragukan kemampuan diri sendiri.
Bagaimana pengaruh ke sosial, hubungan sosialnya? Karena Anda kurang percaya diri, Anda akhirnya menarik diri. Kadang males bersosialisasi. Sering terjadi salah persepsi, salah paham, sehingga menjadi ketegangan hubungan sosial. Padahal teman mau nolong. Gimana tugas yang diberikan bos tadi? Sini gue bantu. Langsung Anda berpersepsi lain. Oh, dia mau menyepelekan saya ya. Dia menganggap saya nggak bisa profesional ya. Oh, saya tidak bisa mengatasi masalah ini ya. Nah, kalau mental block terus-terusan, ini memicu gejala ke mental yang berkepanjangan. Kita sebut gangguan stres. Stres itu luas sekali, bisa depresi, cemas, bisa gangguan tidur, dan gangguan-gangguan lainnya. Contoh mental block yang tadi saya contohkan, ada lagi misalkan seseorang mau menurunkan berat badan. Dia dalam alam bawah sadar, saya takut nih diejek, tapi saya harus menurunkan berat badan, sehingga dia mau coba lari pagi. Ketika dia mau coba lari pagi, nah nanti di jalan aku dikatain sama temenku, wah badannya besar sekali. Pas saya pakai baju olahraga itu kan kaos, terlihat sekali gemuknya saya. Akhirnya dia mengurungkan, subconscious, takut dihina, diejek, cemas, akhirnya menunda aktivitasnya. Atau seseorang yang sekolah atau kuliah, ada tugas dari kuliahannya, misalkan seorang yang kuliahnya di DKV, mau menggambar, tugas gambarnya cukup banyak, tekanannya cukup berat, tugas gambar, mengerjakan market lain, dan ada ujian, akhirnya dia mencoba menghambat produktivitasnya dengan cara, aduh saya lelah nih, coba dulu deh saya tiduran, aduh saya lelah nih, saya coba dulu dengar musik. Akhirnya memblok produktivitas dan kreativitasnya, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, baik tugas menggambar market atau hafalan untuk ujian nantinya. Nah, di sini contoh-contoh mental block yang menghambat produktivitas kita. Apa sih penyebabnya mental block? Nah, kalau dari segi otak, di otak kita ini ada perubahan ketika kita akan melakukan sesuatu yang baru dan berbeda atau tidak biasa. Nah, di area otak prefrontal itu menjadi lebih aktif. Otak ini yang biasa memproses ide, persepsi, dan banyak lainnya. Namun ketika kita aktif, jadi hanya memproses informasi tertentu. Jadi perubahan itu bisa baik dan buruk. Jadi mental block itu bisa baik dan buruk. Bisa melindungi kita, bisa juga menghambat kita. Ya, upaya prefrontal cortex ini berproses menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan mental. Ya. Kalau kita stres itu, waktu tidak nyaman, stres itu di otak kita ada proses yang fight, berjuang, atau kita menghindar. Nah, di prefrontal cortex, ketika Anda berpikir ini berat, akhirnya subconscious alam bawah sadar Anda menghindar. Tapi ada bagusnya, misalkan, maaf kalau Anda berteman nih, ada teman Anda, lo capek banyak tugas di kuliah, ditawarin narkoba. Anda ketakutan, subconscious, waduh nanti efek narkoba saya jadi ketagihan, efek narkoba saya jadi berantakan, nggak bisa fokus. Nah, proses ngeblok ini, mental block yang ini, hal yang positif, membantu Anda untuk menghindari hal-hal yang buruk. Tapi untuk hal-hal tugas, produktivitas ketika diblok, ini menjadi hal yang negatif. Faktor internal lainnya adalah faktor karakter biasanya. Karakter
termasuk yang perfeksionis, karakter yang takut gagal, ya. Dalam mengambil keputusan nggak bisa, aduh nanti jelek, dia menunda. Ada keyakinan negatif, cemas menghindar. Daripada saya menghadapi masalah, saya mendingan menghindar. Jadi keyakinan tentang negatif diri Anda. Kalau yang perfeksionis, mau mengerjakan tugas tidak selesai-selesai. Aduh ini kurang bagus, kurang bagus, kurang bagus. Akhirnya dia kelelahan, dia diam dan meninggalkan tugasnya. Ada yang kurang percaya diri, yang orang dependensi karakternya. Waduh, saya kalau nggak nanya teman saya, nggak nanya dosen saya, nggak nanya orang tua atau teman yang pinter, kayaknya hasilnya nggak bagus deh. Nanti aja deh, saya tunggu tanya-tanya teman dulu. Atau Anda punya pengalaman masa lalu yang membuat trauma. Sudah mengerjakan tugas tapi dimarah-marahin bos. Kamu gimana sih nggak bener? Nah ini membuat mental block pada diri Anda. Faktor eksternal apa? Faktor eksternal lingkungan yang tidak mendukung. Nah, tadi salah satunya kritik berlebihan dari teman atau bos. Ya, tadi seperti saya contohkan, dia mau menurunkan berat badan. Waktu mau olahraga, temennya ada yang ngejek. Wah, kaos lu size-nya apa nih? Kalau ukuran perutnya 100 bisa XXXL dong. Nah, itu lingkungan yang tidak mendukung membuat dia mengurungkan niatnya untuk berolahraga. Tekanan atau tuntutan eksternal, tekanan pekerjaan atau kuliah, ya, itu yang berbagai tugas yang begitu banyak, Anda rasanya mau menunda-nunda karena Anda melindungi kelelahan Anda. Ketika mental block itu timbul, Anda tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Di satu sisi, mental block melindungi kelelahan Anda, di satu sisi lain tidak menyelesaikan tugas dengan baik, itu memperburuk produktif Anda, tidak berkreasi. Atau pengaruh lingkungan kerja, kurangnya kolaborasi, misalkan Anda diberikan tugas, biasa tugas di kantor, harus tugas lapangan. Lingkungan kerja yang berbeda, lingkungan kerja di lapangan bising, Anda juga tidak tahu bagaimana cara mengatasi alat-alat di lapangan. Nah, skill tidak ditingkatkan, pengaruh lingkungan kerja membuat mental block juga. Atau perubahan yang besar, Anda pindah kerja atau baru masuk kuliah, tadinya SMA, belajarnya biasa-biasa aja, apalagi yang sekolah kedokteran, tugasnya banyak, ada jaga malam, setiap hari harus belajar, ujian 1 minggu itu numpuk berbagai macam materi. Nah, ini juga membuat Anda mental block. Penyebab lain adalah citra diri. Citra diri termasuk seorang yang perfeksionis ya. Tadi merusak diri. Atau dapat informasi yang buruk, entah dari media sosial, entah dari teman, entah dari siapapun, dia mendapat rujukan yang buruk. Misalkan, kalau lu ngerjain tugas terus, ntar lu nggak bisa tidur. Terus lu juga besoknya tuh otaknya jadi blank. Ngerjain tugas ya bisa-bisanya aja lah, jangan lama-lama. Nah, atau wah kalau kamu nanti coba olahraga, tadi contoh yang mau ngurusin berat badan. Kalau kamu tadi olahraga itu bahaya loh. Kalau terus-terusan jantungnya nggak diperiksa, nanti di tengah jalan pingsan. Nah, rujukan yang buruk dan pendidikan yang buruk dapat membuat juga mental block. Jenis-jenisnya ada berbagai macam, diantaranya self-doubt, ragu-ragu. Di sini jenis mental block yang membuat seseorang meragukan kemampuan diri secara berlebihan. Artinya menghambat produktivitas dan potensi. Kurang percaya diri, kesulitan menemukan skill, bakat, kemampuan yang sebenarnya. Padahal dirinya cukup cerdas, tapi karena dia ragu-ragu, tidak akan pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan membuat dia tidak produktif.
Orang yang sering membanding-bandingkan. Misalkan kamu tadi mahasiswa DKV, kamu menyelesaikan tugas market, waduh temennya kok lebih bagus lagi ya, saya kayak gini ya. Sering membanding-bandingkan sehingga ketika ada tugas selanjutnya, dia mengalami mental block. Waduh nggak mau deh kalau ngerjain nanti nggak sesuai, nggak bagus. Akhirnya membuat diri merasa minder, terintimidasi. Jadi mencegah potensi Anda. Bagaimana yang tunnel vision? Mental block ini seseorang yang hanya melihat sudut pandang yang sempit, cenderung berpikir negatif, subjektif, menghambat kemampuan Anda dalam melihat peluang yang luas. Ya misalkan sekali dia sudah trauma, bosnya bilang, kamu ngerjain apa? Kok kayak gini? Kamu nggak bisa lebih bagus lagi. Nah, dia melihat dirinya tuh kecil. Pasti hasil saya tidak ada yang bisa menerima. Atau hasil saya pasti diejek, pasti membuat kecewa. Semua dirinya tuh kecil, negatif, itu subjektif pandangan dirinya. Sebaiknya orang yang mempunyai tunnel vision ini dia menanyakan lebih objektif ke orang lain. Kalau ini ada kurangnya enggak? Jadi melatih hal-hal yang sepele. Ditanyakan ke teman atau kalau dekat dengan bosnya ya tanyakan ke bosnya. Yang selanjutnya indecision yaitu orang yang mental blocknya merasa cemas sekali. Setiap membuat keputusan dia khawatir. Jadi mengambil langkah apapun, mengerjakan tugas apapun, ini cemas sekali. Atau yang uncertainty, ya, dia lebih fokus ketidakmampuan dalam menemukan solusi dan orangnya ini overthinking, kesulitan memilih semua hal-hal yang nggak pasti. Alasannya begini, alasannya begitu, atau yang campuran. Jadi jenisnya banyak sekali dalam hal mental block. Dari segi psikologis ada dinamika mental block. Itu didasarkan beberapa perspektif. Mental block syndrome yang inferiority yaitu terjadi pada seorang yang merasa rendah diri, kurang percaya diri. Sindrom ini biasanya terbentuk pikiran yang negatif, ya. Punya belief system, keyakinan. Ya, menurut Sigmund Freud dari seorang yang punya sindrom inferioritas, waktu kecilnya ini ada diperlakukan kurang maksimal. Jadi saat dia fase industri, pada saat dia umur sekitar fase ya 6 tahun lah, 6 tahun, 9 tahun, dia sedang berkembang, mau melakukan ini, berkreasi, itu banyak dihambat oleh lingkungan. Misalkan dia bermain-main mobil-mobilan, dia urut tuh mobilan yang bagus-bagus, tapi dimarahin oleh orang tuanya. Kamu ini berantakin saja, udah mobil-mobilan satu aja, jangan direntet-rentet. Padahal dia sedang memajang dari warna, dari segi jenis. Nah, di sini waktu dia berindustri dapat tekanan di masa kecil. Mental block yang berdasarkan trauma ini dari persepsi psikologis, ya. Trauma ini akan melekat pada diri dia sehingga dia menghambat apapun tindakan kreatif, ide, karena dia yakin kalau dia melakukan lagi akan dimarahi, akan diperlakukan buruk, akan diejek, sehingga membuat dia trauma untuk berkreasi. Nah, di sini juga mungkin tidak jauh beda, program negatif atau hambatan komunikasi verbal. Di sini individu mengalami mental block, kalau komunikasi verbal dia cenderung menutup diri. Dia enggan berbagi dan terbuka. Jadi mental blocknya dia tidak mau mengungkapkan diri dia. Ini ada loh kasusnya.
Dia tidak mau orang mengenal dia lebih baik. Dia mau jadi misteri. Nah, di sini ada dua hal. Waktu masa kecil, dia mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Sehingga dia tidak mau mengungkapkan apapun. Karena kalau dia mengungkapkan, takut orang lain tahu kondisi dia yang buruk itu. Jadi ini mental block yang dalam hal komunikasi verbal. Nah, bagaimana cara mengatasi mental block ini? Jadi kita kalau ada masalah yang besar, kita mulai dengan masalah yang kecil. Satu cara yang terbaik menghadapi atau mengatasi mental block ini, misalkan di tempat kerja atau di kuliah, dalam melakukan tugas, belajar, kita mulai dari yang kecil yang kita bisa kerjakan dengan nyaman. Misalkan tadi mahasiswa di kafe ada tugas market, gambar-gambar, dan mau ujian. Nah, mulai dari hal yang memang prioritas. Besok ujian. Kalau market bisa setelah ujian kamu belajar baru membuat atau gambar begitu juga setelah ujian baru dia gambar. Dari hal yang kecil, ujian misalkan dalam sehari mata kuliahnya cukup banyak, yang mayor dan minor. Belajar dari mata kuliah yang minor, sehingga Anda rasa nyaman. Buat rasa nyaman dari hal yang kecil dulu, dia bikinlah ringkasan, setelah itu baru baca di mata kuliah yang mayor. Yang menunjang juga dalam mengatasi mental block, ini lingkungan. Sebagai pekerja atau mahasiswa, tadi contoh mahasiswa di kafe, membuat market berantakan sini, itu membuat mental block Anda tambah dalam. Karena tidak bisa berpikir jernih, lingkungannya juga berantakan. Pikiran Anda juga tambah berantakan. Ini penting walaupun hal yang sepele. Bersihkan ruang kerja, ruang tempat belajar Anda, meja ditata, buku ditata. Nah, ini sangat membantu Anda. Mental block terjadi memang karena kelelahan. Sangat lelah mental dan fisik. Misalkan mengerti kalau itu dahulu, baru yang kamu hanya menjudge, menilai diri bagus dan sebagainya. Padahal belum tentu benar karena secara subjektif bagaimana cara objektif. Nah, Anda tanyakan kepada orang-orang di sekitar Anda yang cukup baik. Mungkin bisa membantu ide-ide, solusi atau Anda. Atau kalau Anda kurang teman, ya baca artikel. Gimana sih cara belajar yang baik? Bagaimana mengerjakan tugas A? Bagaimana menggambar pola ini? Nah, bisa dengan cara-cara lain dari orang atau Anda bisa akses di internet. Kendalikan ocehan batin atau pikiran-pikiran negatif tentang gagal, tentang kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak ada gunanya. Stop menyalahkan diri, stop berpikir negatif, ya. Anda harus menolong batin pikiran Anda, ya. Ketakutan karena Anda perfeksionis itu yang membuat Anda tambah terpuruk. Nah, lakukanlah dengan semaksimal Anda bisa, ya. Belajar, terimalah. Itulah saya, jangan terus perbaiki. Nah, membuat Anda menjadi lelah nantinya. Tingkatkan keterampilan Anda. Otomatis mental block bisa ada pengaruh karena skill Anda kurang, karena Anda kurang belajar.
Nah, di sisi inilah untuk merubah mental block Anda, luangkan waktu untuk belajar lebih, berlatih, ikut training-training, tingkatkan skill, sisihkan waktu kalau perlu bikin timetable. Hari ini atau minggu ini saya harus belajar berapa kali. Saya menyelesaikan tugas berapa kali. Nah, di situ buatlah disiplin secara konsisten dan kontinu. Kurangi stres, ya. Bagaimana cara kurangi stres? Ya, Anda meredakan kelelahan atau mengurangi stres dengan cara melakukan semaksimal yang Anda bisa. Harapan yang terlalu tinggi, seorang yang perfect harus coba di stop. Lakukan sebisanya Anda. Ini yang terbaik. Bilang, oh ini sudah baik. Nah, itu kecemasan Anda akan berkurang. Pisahkan pekerjaan Anda, ya. Tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah diri, affection dengan pekerjaan jangan dicampurkan. Misalkan Anda ribut dengan family, dengan pacar. Karena ribut dengan pacar, ribut dengan family, akhirnya Anda mensabotase diri, memblok mental Anda. Saya pikirannya lagi ruwet nih, karena ribut sama pacar. Saya lagi ruwet nih, ribut sama keluarga. Ya sudahlah, saya nggak ngerjain tugas dulu. Nah, itu tolong pisahkan affection dan pekerjaan. Manfaatkan ketakutan Anda secara positif. Mental block itu adalah ketakutan Anda mencoba hal yang baru, sesuatu yang baru, Anda mau diam nyaman. Anda takut melakukan. Coba ketakutan ini dibuat yang positif bagaimana? Saya melakukan tugas dengan baik, siapa tahu saya dipromot posisinya menjadi lebih tinggi. Sebagai pelajar, saya takut nih berkreasi menggambar ini, market ini. Siapa tahu kamu belajar mencoba berkreasi dengan maksimal, nilai kamu menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara-cara mengatasi dengan teknik mental block? Sebenarnya mental block itu ketika belum menjadi masalah mental, hanya ringan-ringan saja, ada beberapa teknik, diantaranya teknik emotional freedom technique. Teknik ini membebaskan emosi Anda, ya, yang termasuk memblok mental Anda, yang menghambat kreatif dan produktivitas Anda. Cara EFT ini bagaimana? Pertama, Anda mengidentifikasi emosi dan fokus pada masalah. Tentukan rasa takut itu kegagalan, stres, atau tidak mampu, skalanya berapa? 0 sampai 10. Setelah itu siapkan diri. Meskipun saya merasa takut akan gagal, saya menerima sepenuhnya apa yang saya lakukan. Nah, di sini bisa dengan tapping-tapping. Sebenarnya ini pengalihan saja sih. Membuat pengalihan supaya pikiran-pikiran Anda tentang kegagalan, ketakutan di tapping. Tapping ke arah sini, head, kepala. Nah, teknik ini, proses tapping ini dikatakan juga meningkatkan energi. Tapping ujung kepala, alis bagian dalam, sorry. Ini teknik di sini, terus bawah mata, hidung, dagu. Nah, ini sebenarnya teknik-teknik ini ada titik-titik yang mempengaruhi sel saraf, meningkatkan energi. Tapi juga bisa pengalihan. Atau teknik tapping yang seperti ini. Di sela-sela sini Anda ketuk-ketuk, apapun yang terjadi, saya mencintai diri saya. Apapun yang terjadi, saya mencintai diri saya. Banyak teknik yang dilakukan. Dari teknik ini dievaluasi dari yang pikiran negatif seperti tadi, saya tidak mampu, saya takut gagal, dirubah menjadi saya punya ide, saya kreatif, saya bisa mengatasinya. Selain itu juga ada teknik relaksasi. Banyak teknik relaksasi seperti mengatur nafas,
4 tarik nafas, 4 tahan, 4 hembuskan. Atau Anda juga mengikuti meditasi atau yoga. Atau ada teknik seluruh otot namanya muscle heartland progressive relaxation. Jadi rilekskan dari otot-otot kepala, wajah, leher, bahu, tangan, otot-otot dada, punggung, paha, betis, kaki, dan sampai ujung kaki. Teknik-teknik ini membantu Anda meringankan mental block. Oke, kita sudah sampai penghujung. Tadi saya sudah katakan mental block itu sering terjadi pada kita. Dan ini terjadi ketika kita mencoba hal yang baru dan sesuatu yang baru. Di dalam diri kita takut perubahan, kita mau di zona nyaman, sehingga alam bawah sadar kita melawan dengan memblok, sehingga kita tidak berkreatif dan tidak produktif. Dengan strategi yang tepat, memahami apa itu mental block, menjadikan kita tidak jatuh pada masalah mental lainnya. Don't let mental blocks control you, yourself free. Confront your fear and turn the mental blocks into building blocks. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.